Saddam Hussein ialah pemimpin Irak yang kontroversial. Ia pun dikenal dikarenakan pelanggarannya terhadap hak asasi manusia. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afika Laini Syari Daulay, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai kasus Saddam Hussein yang berkaitan dengan materi yang telah saya pelajari sebelumnya oleh dosen pengampu saya, Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH, mengenai materi hak asasi manusia dalam mata kuliah Hukum Internasional. Saddam Hussein adalah seorang pemimpin Irak yang berkuasa selama hampir 25 tahun. Selama masa pemerintahannya, Saddam Hussein melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, penindasan politik, penyiksaan, pembatasan kebebasan berpendapat, penghilangan paksa, diskriminasi etnis dan agama, serta penggunaan senjata kimia. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di kota Tikrit atau yang sering kita kenal dengan sebutan Irak. Ia tumbuh dalam keluarga yang kurang mampu dan ia kehilangan ayahnya saat masih kecil. Singkat cerita, setelah bergabung dengan Partai Ba'ath pada tahun 1957, Saddam Hussein mulai naik pangkat dan akhirnya menjadi presiden Irak pada tahun 1979. Selama masa pemerintahannya, Saddam Hussein melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Saddam Hussein antara lain pembunuhan massal. Saddam Hussein dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan massal terhadap penduduk Kurdi di utara Irak. Serangan gas beracun ini dilakukan pada akhir tahun 1980-an di sebuah desa Kurdi yang menewaskan ribuan orang. Lalu adanya penindasan politik. Selama berkuasa, Saddam Hussein sering menggunakan kekerasan dan represi untuk menyingkirkan lawan politiknya. Banyak orang yang ditahan, dipenjara, dan dieksekusi tanpa melalui proses peradilan yang adil. Lalu adanya penyiksaan. Regim Saddam Hussein juga terkenal karena praktik penyiksaan terhadap tahanan politik. Metode penyiksaan yang digunakan termasuk pemukulan, penggunaan listrik, dan simulasi tenggelam. Lalu adanya pembatasan kebebasan berpendapat. Selama pemerintahannya, Saddam Hussein membatasi kebebasan berpendapat dan menekankan media yang tidak sejalan dengan rezimnya. Media cenderung berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah. Lalu adanya penghilangan paksa. Regim Saddam Hussein juga terlibat dalam penghilangan paksa terhadap lawan politik dan kelompok etnis tertentu. Banyak orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Lalu adanya diskriminasi etnis dan agama. Saddam Hussein juga melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis dan agama tertentu di Irak, terutama terhadap kelompok Syiah dan Kurdi. Lalu adanya penggunaan senjata kimia. Saddam Hussein menggunakan senjata kimia dalam serangan terhadap penduduk Kurdi dan juga dalam perang melawan Iran. Saddam Hussein pun memiliki konflik dengan Amerika Serikat yang berawal dari beberapa faktor, antara lain adanya dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal. Pada tahun 2003, Amerika Serikat menuduh bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan merupakan ancaman bagi keamanan internasional. Namun, tuduhan ini tidak terbukti setelah invasi Amerika Serikat ke Irak. Lalu, adanya keterkaitan dengan terorisme. Amerika Serikat juga menduga adanya keterkaitan antara Saddam Hussein dengan terorisme internasional, meskipun bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan hal tersebut. Lalu adanya invasi Kuwait. Pada tahun 1990, Saddam Hussein menginvasi Kuwait dan menyebabkan ketegangan di kawasan Teluk Persia. Amerika Serikat dan sekutunya kemudian membentuk koalisi untuk mengusir pasukan Irak dan Kuwait. Lalu, adanya pelanggaran hak asasi manusia. Selama berkuasa, Saddam Hussein melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, penindasan politik, dan penyiksaan. Hal ini menimbulkan kecaman dari masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat. Lalu, bagaimana tanggapan PBB mengenai kasus tersebut? Tanggapan PBB mengenai kasus Saddam Hussein terlihat beragam dari beberapa sumber. Berikut adalah beberapa tanggapan PBB terhadap kasus Saddam Hussein. Adanya inferior terhadap kepentingan Amerika.
Menurut sebuah artikel di Jurnal Universitas Islam Indonesia, PBB masih terlihat inferior terhadap kepentingan Amerika dalam kasus Saddam Hussein. Hal ini terlihat dari proses peradilan Saddam Hussein yang dianggap tidak adil dan dipengaruhi oleh kepentingan Amerika. Lalu adanya penyelesaian kasus. Sebuah artikel di repositori PNU Veteran Jakarta menyebutkan bahwa PBB mendesak untuk segera menyelesaikan kasus Saddam Hussein. Hal ini terlihat dari opini publik yang dikeluarkan oleh PBB untuk mendesak penyelesaian terhadap kasus Saddam Hussein. Lalu adanya perintah untuk menarik tentara. Pada tahun 1991, PBB memberikan perintah kepada Saddam Hussein untuk menarik tentaranya keluar dari Kuwait dalam waktu 5 hari. Hal ini terlihat bahwa Sekjen PBB Jafir Perez de Suler berencana untuk meningkatkan kemungkinan mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB ke Kuwait yang diinvasi Irak guna mengawasi penarikan damai pasukan pimpinan Saddam. Paparan uraian kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Saddam Hussein adalah seorang pemimpin yang kontroversial dan dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya selama berkuasa. Meskipun telah dijatuhi hukuman mati, sepertinya warisan buruk yang ditinggalkannya masih terasa hingga saat ini. Pelajaran dari kasus Saddam Hussein adalah pentingnya menjaga hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dalam sebuah negara. Mengapa demikian? Dikarenakan dari hal-hal tersebut terdapatnya beberapa manfaat, yaitu mendorong pertukaran ide dan pemikiran, mendorong inovasi dan kemajuan, mendorong partisipasi politik, mendorong terciptanya demokrasi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih terbuka. Demikianlah hal-hal mengenai Saddam Hussein. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi yang kalian dapatkan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.